untuk materi ini, analisis dan pengolahan data penelitian kuantitatif. Ini saya ambil dari bukunya Creswell. Ya, bukunya juga sudah saya share ke kalian. Pokok materinya terdiri atas satu, tahapan dalam analisis data. Dua, menyiapkan data untuk dianalisis. Tiga, melaporkan hasil analisis data. Empat, menginterpretasikan hasil. Itu konten yang kita bahas. Yang pertama, tahapan analisis data. Tahapan analisis data itu apa saja? Yang ditulis Creswell itu yang pertama, menyiapkan data numerik yang akan dianalisis menggunakan program statistik. Jadi karena ini kuantitatif dan menggunakan program dengan analisis statistik, maka datanya harus numerik. Gitu. Kemudian yang kedua, melakukan analisis menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Sudah tahu bedanya kan ya, di mata kuliah statistika juga sudah dijelaskan, statistik deskriptif itu meliputi apa saja, seperti mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan tampilannya adalah menggunakan bagan, menggunakan tabel, dan sebagainya. Kemudian kalau inferensial, statistik inferensial adalah statistik di mana menyimpulkan atau penarikan kesimpulan dari suatu proses pengolahan data gitu. Misalnya, apakah X berpengaruh terhadap Y? Apakah eh, X berkorelasi dengan Y gitu. Itu maksudnya untuk inferensial. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil dalam bentuk tabel, gambar, dan menjelaskan tiap hasil uji statistik. Jadi kalau deskriptif tadi kan hasilnya itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram, dan sebagainya. Sedangkan untuk inferensial itu hasilnya berupa hasil dari uji statistik. Jadi perlu dijelaskan. Biasanya outputnya itu dalam bentuk tabel, kemudian tabel itu harus dijelaskan maksudnya apa, begitu. Kemudian menginterpretasikan hasil dengan temuan dan literatur. Nah, selain menjelaskan tabel tersebut atau gambar tersebut, kalian harus menghubungkan antara temuannya dan literaturnya, gitu. Kemudian yang kelima, menyebutkan batasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, gitu. Jadi, di dalam sebuah penelitian itu kalian harus tahu penelitianmu itu sebatas apa dan itu harus diungkapkan, gitu. Jangan intinya sesuai apa yang kalian lakukan apa adanya. Jangan misalnya hasilnya begini tapi kalian lebih-lebihkan gitu. Malah harus disebutkan batasannya apa gitu. Misalnya saya hanya meneliti di kelas 4 SD. Saya hanya meneliti di topik misalnya energiku gitu. Itu harus disebutkan batasan penelitiannya. Kemudian dari batasan itu menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Misal, penelitian selanjutnya bisa digunakan untuk jenjang kelas yang lain. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik yang lain, misalnya begitu. Jadi batasan itu berkorelasi nanti dengan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Itu. Oke, sampai sini sudah jelas. Silakan kalau Jelas, jelas Oke, Bu. kalau misalnya ada pertanyaan di tiap slide, silahkan ya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Menyiapkan data untuk dianalisis. Nah, datanya itu harus disiapkan dulu untuk dianalisis. Yang pertama, menetapkan skor numerik untuk setiap pilihan respons pada instrumen. Skornya berapa? Jadi misalnya datamu kan kemarin kita belajar terkait ada nominal. Sorry, nggak di Medpen ya, di statistik kayaknya. Kalian kan semester ini menempuh Medpen dan statistik. Kalau kita masih membahas kuantitatif, itu sangat berhubungan dengan mata kuliah statistika kalian, gitu. Jadi kalian misalnya kemarin di statistik sudah membahas eh,
data nominal, ordinal, interval, rasio. Itu kan jenis data ya. Nah, terus untuk misalnya kalian datanya laki-laki perempuan. Nah, itu kan nggak bisa dimasukkan di dalam pengolahan datanya itu menuliskan laki-laki perempuan, tapi harus diberi skor numerik. Misalnya laki-laki ditandai dengan satu, perempuan ditandai dengan dua, gitu. Begitu juga yang kemarin di statistik itu adanya skala Likert, misalnya setuju, tidak setuju, sangat setuju, kurang setuju, dan sebagainya itu kan juga harus di skor numerikan. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Itu maksudnya di sini. Kemudian yang kedua, menentukan jenis skornya. Itu termasuk nominal, ordinal, interval, atau rasio gitu. Kemudian memilih software untuk uji statistik. Nah, kalian itu menggunakan software apa sih untuk uji statistik? Softwarenya itu banyak sebenarnya. Cuman di taraf S1 biasanya yang sering digunakan di pendidikan itu adalah SPSS gitu. SPSS pun juga banyak versinya. Jadi ketika kalian meneliti, gunakan SPSS yang paling baru. Kemudian yang terakhir yaitu memasukkan data ke dalam komputer gitu. Jadi ketika ada mahasiswa yang bilang, saya nggak bisa statistik Bu gitu. Jangan khawatir, yang penting kalian paham. Kalau misalnya kalian mau melihat hubungan atau korelasi, oh berarti uji statistiknya adalah uji statistik korelasi. Ya tinggal dipilih nanti korelasi yang mengolah adalah sistemnya, software tersebut. Nanti langsung keluar outputnya berapa. Kalian nggak ngitung pakai rumus manual itu tidak. Kalian tinggal menginputkan datanya tadi, kemudian kalian memilih ujinya uji apa, nanti yang memproses adalah softwarenya. Keluarnya langsung dalam bentuk output yang sudah dikelola. Tinggal kalian menginterpretasikan seperti langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting kalian paham. Kalau korelasi, melihat hubungan, berarti ujinya pakai korelasi. Melihat pengaruh, misalnya pakai uji T atau pakai regresi. Itu aja yang perlu kalian pahami. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini saya dari ini tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini Mas, saya tunjukkan contohnya. Misalnya yuk menetapkan Yunis mah. kenapa salsa. Enggak, Bu, maaf. Apa? Tadi barusan dari rumah sakit. Tadi, maaf. Apa? Enggak commute, maaf. Oke, saya lanjutkan ya. eh yang tadi yang di slide ini saya tunjukkan contohnya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu menetapkan skor numerik untuk setiap pilihan respon pada instrumen. Oke, ini contoh yang ada di Creswell. Nah, jadi nanti kalau kalian baca buku Creswell, entah sudah dibaca atau belum, sudah saya berikan ke kalian, itu runtut ada contohnya juga. Contohnya juga saling berkaitan gitu. Jadi nggak hanya dipakai satu kali contoh, tapi lanjut ke ke materi selanjutnya gitu. Contohnya saling berkaitan selama itu masih dalam satu topik gitu ya. Misalnya yang ini, dia itu meneliti tentang hmm, high school. High school itu berarti sekolah tinggi ya, setara SMP atau SMA kalau di Indonesia. Smoking Project, High School Smoking Project. Jadi dia itu meneliti eh, perokok di kalangan pelajar, gitu maksudnya. Variabel pertama itu ID. ID itu adalah nomor untuk siswa dan mereka menggunakan data 1 sampai 50. Jadi anggap aja nomor absen lah ya, gitu. Jadi misalnya kalau ini saya terapkan di kelas kalian, misalnya ada 15 orang, yaitu yang saya teliti maksudnya. Kemudian variabel dua, gender. Nah, ini kan ini kan data nominal ya, laki-laki perempuan disimbolkan satu, untuk female atau perempuan disimbolkan dua, gitu. Jadi semua data harus dirubah menjadi skor numerik, gitu. Kemudian variabel ketiganya adalah grade atau level.
level pendidikannya. Misalnya di tingkat 10, tingkat 11, dan tingkat 12. Oh, ini berarti SMA ya kalau di kita. Kemudian variabel keempatnya adalah mereka melihat dari parents atau status pernikahan orang tuanya. Yang pertama merit, merit disimbolkan dengan satu, divorce bercerai disimbolkan dengan dua, dan spirited disimbolkan dengan tiga. Ini maksudnya masih dalam ikatan pernikahan tapi tinggalnya sudah berpisah. Kalau divorce itu sudah resmi bercerai. Itu maksudnya. Kemudian variabel kelima, merokok. Iya atau tidak gitu ya. Tidaknya satu, ianya dua. Kemudian chewer tobacco. Jadi ini yang merokok menggunakan tembakau langsung gitu loh. Kan sekarang juga sudah di Indonesia juga sudah musim ya. eh Kalau kalian tahu apa kok warung sih? Toko-toko rokok atau toko-toko yang menjual tembakau. Jadi mereka harus apa ya? Gelinting rokoknya sendiri gitu loh. Ini satu tidak, dua ya. Jadi mungkin yang tidak itu bisa jadi membeli rokok yang sudah langsung jadi gitu. Kemudian variabel 7, kemampuannya, kemampuan nilainya, nilai nilai di pelajarannya di semester sebelumnya. Rendah, rendah, atau ini dari skor dia 2 sampai 2,9 tuh 3, 3 sampai 3,5 itu 3, 3,6 sampai 4 itu skornya 4 gitu. Kemudian variabel kedelapan adalah depresi. Jadi menghitung skor depresi dari 20 sampai 100. Itu. Jadi di penelitian ini variabelnya itu 8 ya. Kalau di Indonesia jarang sekali menggunakan variabel sebanyak ini. Ya ada, cuman itu penelitian yang mungkin sudah taraf S2, S3. Dan itu penelitian kalau banyak yang banyak variabelnya kan banyak yang dihitung, banyak yang diteliti juga, banyak yang diamati juga gitu. Oke, ini maksud saya di sini saya menunjukkan bahwasanya dari keseluruhan variabel itu harus dirubah ke dalam skor numerik gitu. Oke, nah ini menentukan jenis skor. Dia, nah, ini misalnya menggunakan angket gitu. Jadi yang ini adalah single item score. Jadi question satu skornya 5, question 2 skornya 4, 3. Ini yang pakai skala Likert ya. Question 3 skornya 3. Ini single. Jadi satu-satu. Kalau yang ini sum score atau scale. Jadi dijumlah. Jadi dari keseluruhan skor, sumnya berapa, sum scoresnya berapa di akhir ini. Kemudian kalau ini itu net or difference scores. Jadi ini misalnya yang pakai pretest post-test. Gitu ya. Biasanya kalau penelitian pendidikan kan ada pengaruh model PBL terhadap hasil belajar misalnya. Jadi sebelum dikasih PBL mereka di pretest dulu, kemudian setelah pemberian perlakuan PBL tadi, kemudian mereka diberi post test gitu. Dan ini dilihat difference score-nya. Ini makanya ada +5, +1 di sini. Itu maksudnya menentukan jenis skornya. Oke. Next, memilih software untuk uji statistik. Ya, yang pertama, temukan program dengan dokumentasi tentang cara menggunakan program tersebut. Nah, kalau kita orang awam ya, misalnya dalam eh, mau melakukan penelitian kuantitatif, kita mau mengolah data, kita sebelumnya tidak tahu nih aplikasi apa yang mau kita gunakan.
Nah, kita harus memilih aplikasi yang ada tutorialnya, cara menggunakannya. Biasa di YouTube kan sudah banyak ya. Sekarang zamannya kita sudah mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, itu maksudnya temukan program dengan dokumentasi tentang cara menggunakan program tersebut gitu. Kemudian yang kedua, kemudahan penggunaan merupakan faktor penting saat memilih program. Jangan sampai kalian memilih program yang ribet, yang kalian nggak pahami maksudnya, nggak pahami caranya gitu. Dan SPSS itu yang sering digunakan karena dia simple dan mudah dipahami. Juga sudah banyak tutorialnya yang ada di YouTube gitu. Kemudian yang ketiga, carilah program yang menyertakan jenis statistik yang Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, jadi harus ada, misalnya kalian pakai software A, kalian mau uji korelasi, ternyata di software tersebut nggak ada pilihan korelasi, ya kan tidak bisa digunakan gitu. Kemudian yang keempat, pastikan program dapat menganalisis jumlah data dalam database gitu ya. Jadi ada batasan-batasan jumlah data. Misalnya kayak tadi contohnya itu ID ID pesertanya kan tadi 1 sampai 50. Jadi peneliti tersebut harus mencari software yang mampu menampung 50 jumlah data tadi gitu. Kalau misalnya softwarenya cuma mampu 30 kan berarti tidak bisa dianalisis karena dia mengambil jumlah respondennya 50. Kemudian yang selanjutnya, temukan program dengan kemampuan untuk menghasilkan grafik dan tabel yang dapat digunakan untuk laporan penelitian ya. Jadi penyajian data menggunakan grafik dan tabel itu sangat membantu dalam penelitian kuantitatif karena uh, lebih informatif dan lebih menarik bagi orang lain untuk membaca daripada terutama grafik ya menurut saya daripada itu deskripsi gitu, apalagi kuantitatif. Kalau dalam bentuk grafik dan tabel itu lebih menarik, lebih ringkas, si pembaca itu lebih paham gitu. Kemudian yang terakhir, nah apabila programnya berbayar, pertimbangkan biaya dalam menggunakan program tersebut gitu. Jadi ya sama seperti kalian menggunakan aplikasi yang lain kan, seperti Canva aja kan ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Oke. Nah, setelah itu yaitu memasukkan data dalam komputer. Nah, tadi ini contohnya. Jadi misalnya ada 50 orang, ya kan? ID-nya ini 1 sampai 50 yang ke bawah ini. Kemudian gendernya, nomor satu gendernya satu. Berarti kalau gender satu tadi laki-laki, kalau gender dua tadi perempuan. Grade ini tingkatan sekolahnya, tinggal dimasukkan. Nah, akhirnya datanya berubah menjadi numerik semua kan. Ini input data ke programnya, ke softwarenya, gitu. Nah, ini tampilan di dalam SPSS. Setelah dimasukkan datanya, nah kemudian analisis menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Tadi sudah saya spill juga bahwasanya statistik deskriptif itu meliputi ini. Mean, median, modus, varian, standar deviasi, range, desil, persentil. Sedangkan untuk statistik inferensial, uji T, misalnya untuk melihat perbedaan. Kemudian korelasi person product movement untuk melihat hubungan. Regresi untuk melihat pengaruh, itu maksudnya. Nah, ini contoh dari statistik deskriptif. Ini sudah kalian pelajari ya di mata kuliah statistika. Ini banyak datanya ada 100, mediannya berarti nilai tengahnya kan separuh, berarti di data ke 50. Berarti mediannya antara 51 sampai 60 ini. Median terletak pada interval keempat. Ini datanya data kelompok ya, karena ada interval di sini. Kalau data tunggal kan satu per satu, gitu. Nah, ini melaporkan hasil analisis data untuk misalnya statistik deskriptif. Ini contoh ya. Ini contoh bahwasanya
lebih menarik ketika kita menggunakan grafik, diagram gitu untuk menyampaikan hasil analisis data. Nah, ini ini contoh saja, tidak ada maksudnya ini menggambarkan apa enggak, ini kumpulan dari grafik atau diagram. Nah, ini adalah output dari ketika kita pakai SPSS. Nah, tinggal dibaca saja bahwa nilai uji T ini melihat perbedaan nol, kalian tidak perlu menghitung kan. Jadi ketika datanya tadi diinputkan ke SPSS, kemudian SPSS memproses, kemudian langsung muncul output ini. Ini pun juga cara membacanya sudah banyak di YouTube gitu. Jadi kita mudah mempelajarinya. Cara bacanya juga nggak harus semua dibaca sih. Ini misalnya yang ditandai di yang warna merah ini, nilainya adalah 0,039. Nah, 0,039 itu kan kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kalau H0 ditolak, HA diterima kan berarti bunyinya adalah ada perbedaan gitu. Sebaliknya, kalau misalnya nilainya lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima. Berarti kesimpulannya bunyinya bahwa tidak ada perbedaan. Gitu. Oke. Selanjutnya, setelah tadi itu merubah data menjadi skor numerik, sampai ke outputnya, kemudian sekarang adalah menginterpretasikan hasil. Jadi hasil itu nggak hanya kalian tempel, tapi harus diinterpretasikan. Yang pertama yaitu merangkum temuan-temuan utama serta implikasinya, dampaknya apa sih gitu loh. Kemudian yang kedua menjelaskan mengapa hasilnya begitu. Harus dijelaskan hasilnya begitu. Jadi misalnya kalian meneliti, oh ternyata tidak ada pengaruh nih, meskipun dikasih PBL ya tidak bisa meningkatkan hasil belajar. Ya sudah, jelaskan saja, bukan berarti penelitian kalian gagal. Yang perlu dilakukan adalah menjelaskan mengapa hasilnya begitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan batasan penelitian. Batasannya apa? Tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Eh, kita harus tahu batasan penelitian kita sebatas apa dan harus disampaikan secara tertulis juga di dalam laporan penelitiannya. Nah, batasan itu berkorelasi dengan menyarankan penelitian selanjutnya atau saran bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan, misalnya batasannya adalah penelitian ini hanya menggunakan model PBL. Maka untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan model kooperatif lainnya, misalnya seperti itu. Gitu. Selanjutnya, oke, sudah ya. Ini saya ambil dari buku Reswell ini, yang sudah saya share ke kalian juga.